Hasil dari FP2 Moto3 2026 yang diadakan di Catalunya, Spanyol menghadirkan peningkatan performa dari pembalap Indonesia Veda Pratama. Rider Honda tim Asia tersebut berhasil finish di posisi ke-13 dan sempat menjajaki 10 besar dalam sesi latihan bebas kedua di sirkuit di Barcelona, Catalunya pada tanggal 16 Mei 2026. Selamat datang lagi di RMHak Official bersama saya Rinoris Pratomohak. Veda Pratama menjadi sorotan dalam FP2 Moto3 Catalunya setelah menunjukkan perkembangan kecepatan yang cukup signifikan dibandingkan pada sesi sebelumnya. Catatan waktu Veda Pratama terus meningkat sepanjang latihan hingga akhirnya mampu bersaing di papan tengah atas. Hasil Moto3 Catalunya 2026 juga menunjukkan persaingan yang sangat ketat sejak awal sesi. Kondisi cuaca yang cerah membuat para rider mampu tampil agresif sejak menit pertama awal latihan. Dan pada fase awal FP2, Veda Pratama sempat berada di posisi ke-18. Namun posisi tersebut terus berubah karena ketatnya persaingan antar pembalap. Veda Pratama bahkan sempat turun ke posisi 21 ketika para rival mulai mempertajam catatan waktu. Namun walaupun begitu, Veda Pratama perlahan mulai bisa memperbaiki kecepatannya dan kembali mendekati 10 besar. Mendekati 9 menit akhir sesi, Veda Pratama mencatatkan waktu 1 menit 49,000 detik. Catatan tersebut belum cukup untuk membawanya ke papan atas karena persaingan berlangsung sangat ketat. Performa Veda Pratama terus meningkat pada menit-menit akhir latihan. Ia sukses memperbaiki catatan waktunya menjadi 1 menit 48,152 detik yang membuatnya melonjak ke posisi ke-13 hingga sesi terakhir. Sementara itu, pembalap tuan rumah Adrian Fernandez tampil dominan sepanjang FP2 Moto3 Catalunya 2026. Ia berhasil menjadi yang tercepat setelah mencatatkan waktu 1 menit 47,412 detik. Meskipun belum masuk 10 besar, performa Veda Pratama dinilai tetap menjanjikan. Catatan waktunya memang lebih lambat dibanding sesi praktis sebelumnya, tetapi peningkatan performa dibanding FP1 terlihat cukup menjanjikan. Pada sesi FP1, Veda Pratama hanya mampu mencatatkan waktu 1 menit 50,142 detik dan finish di papan tengah bawah. Perbaikan waktu 2 detik menjadi sinyal positif bagi Veda Pratama jelang sesi kualifikasi. Peningkatan konsistensi dan kecepatan Veda Pratama membuat peluangnya untuk bersaing di Moto3 Catalunya 2026 masih sangat terbuka lebar. Rider Leopard Racing Adrian Fernandez berhasil menguasai FP2 Moto3 2026 Catalunya. Fernandez berhasil mencatatkan waktu tercepat yakni 1 menit 47,142 detik. Adrian Fernandez melaju lebih cepat dibandingkan dengan pembalap yang berada di urutan kedua dan ketiga yakni Brian Uriarte dengan catatan waktu 1 menit 47,436 detik dan David Almanza dengan 1 menit 47,508 detik. David Almanza sempat terlihat menjanjikan usai melakukan lap cepatnya di sesi terakhir, namun dilewati oleh Brian Uriarte sebelum Adrian Fernandez memastikan dirinya sebagai pembalap tercepat. Sementara itu, Maximo Queiles tidak mampu menembus 3 besar setelah hanya mampu menempuh lap tercepatnya dengan 1 menit 47,568 detik. Maximo Queiles pun akhirnya menyudahi FP2 Moto3 2026 di posisi keempat. Di posisi kelima ada pembalap di Kuimoli di Vanol Intech GP David Munoz dengan torehan waktu 1 menit 47,596 detik. Jika pembalap Indonesia Veda Pratama sedikit menanjak, pembalap Malaysia Hakim Danis mengalami sedikit penurunan. Pada FP2 ini penampilan Hakim Danis kurang optimal. Saat FP1 Danis menjadi yang tercepat dengan catatan waktu 1 menit 46,943 detik. Namun dalam FP2 ketajaman Hakim Danis seolah luntur. Torehan waktu terbaiknya adalah 1 menit 47,789 detik. Hal ini membuat Hakim Danis berada di urutan ke-6 dalam hasil akhir FP2.
Veda Ega Pratama akan mengawali balapan Moto3 Catalunya 2026 dari posisi ke-21. Veda Ega Pratama harus memulai dari posisi bawah karena gagal dalam kualifikasi 1 atau Q1. Diketahui dalam sesi Q1, Veda Ega Pratama menempati posisi ke-7 dengan catatan waktu 1 menit 47,636 detik, terpaut 0,052 detik dari Casey O'Gorman yang berada di posisi keempat. Sebagai catatan, 4 pembalap teratas di Q1 akan berlaga di Q2 yang menentukan posisi start di awal balapan utama Moto3 Spanyol Catalunya pada Minggu 17 Mei 2026. Berada di posisi ke-7 di Q1 membuat Veda Ega Pratama tidak lolos ke Q2 yang diikuti 18 pembalap. Ke-18 pembalap tersebut akan menempati posisi teratas dalam balapan utama Moto3 Catalunya 2026. Adapun sesi Q2 telah selesai dengan Valentin Perone di posisi teratas. David Munoz dan Brian Uriarte finish di bawah Valentin Perone dan akan menjadi 3 pembalap terdepan di sesi balapan utama. Veda Ega Pratama sebenarnya tampil cukup kompetitif di ajang Q1. Bahkan Veda sempat bertahan di posisi 4 besar, zona aman untuk lolos ke Q2 dan ikut perebutan pole position. Namun pada percobaan terakhir, Veda Ega Pratama tampil agresif dan berhasil mencatat peningkatan waktu pada 3 sektor awal. Namun blunder terjadi di sektor akhir ketika Veda Ega Pratama gagal menyempurnakan lap cepatnya yang membuat catatan waktunya tidak maksimal dan posisinya terus merosot ke peringkat ke-7 klasemen akhir Q1. Hanya 4 pembalap tercepat yang berhak melaju ke Q2. Dengan hasil tersebut, Veda Ega Pratama dipastikan harus memulai balapan Moto3 Catalunya 2026 dari posisi ke-21 di grid start. Posisi yang menjadi hasil kualifikasi terburuk Veda Ega Pratama sejak menjalani debut penuh di kejuaraan dunia Moto3 2026. Meski demikian, peluang Veda Ega Pratama untuk mencuri poin di balapan utama masih terbuka lebar. Sepanjang musim debutnya, Veda Ega Pratama beberapa kali menunjukkan kemampuan comeback impresif, termasuk saat tampil kompetitif di Jerez dan Le Mans. Dan hasil positif di Q1 ini membuat harapan kepada Veda Ega Pratama kembali meningkat. Pembalap Honda Tim Asia tersebut menunjukkan mental kuat setelah sempat kesulitan pada awal akhir pekan Moto3 Catalunya 2026. Kemampuan memperbaiki waktu secara konsisten menjadi indikator penting dalam balapan Moto3 sebab kelas ini terkenal memiliki jarak antara pembalap yang sangat tipis. Veda Ega Pratama juga terlihat semakin nyaman saat bertarung dalam kelompok besar. Hal tersebut penting karena balapan Moto3 sering ditentukan lewat slipstream dan duel rapat hingga lap terakhir. Jika mampu menjaga konsistensi ritme di Q1, peluang Veda Ega Pratama untuk bersaing di papan tengah hingga mendekati grup depan terbuka lebar. Performa Veda Ega Pratama di Catalunya menjadi salah satu penampilan terbaiknya pada musim ini. Gagal menembus posisi 4 besar di Q1, Veda Ega Pratama dipastikan tidak lolos ke babak Q2 Moto3 Catalunya 2026. Meski sempat memperbaiki catatan waktunya di lap terakhir, Veda Ega Pratama harus puas menyudahi sesi di peringkat ke-7. Dan akibat hasil tersebut, Veda Ega Pratama akan memulai balapan di posisi ke-21.